Indonesia. Hai, kembali lagi di Hai Indonesia, Yap, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kayak biasa ada saya Ditan Sudiro dengan rekan saya yang menggunakan baju kucing. Biar imut, saya Nuka Azita. Itu gambar kucing ya, pemirsa ya? Iya. Meng sedih. Ya, Meng sedih. Gak boleh dong. Meng. Tapi kalau kita berdua gak boleh sedih-sedih. Enggak. Kalian juga yang lagi menyaksikan kita gak boleh sedih-sedih pokoknya hari ini ya. Iya, dan selamat pagi buat yang lagi nonton kita. Hai. Hai pagi, gimana puasanya hari ini? Lancarkah gitu Mudah-mudahan kan? lancar ya, puasa sampai maghrib. Jangan Jadi- nanti azan jam 12 yang buka lanjut puasa lagi. Iya, kok lo tahu sih gue suka kayak gitu? Itu gue puasa sampai siang terus lanjut lagi. Ngomong-ngomong mau buka puasa apa kita hari ini? Ayo, kayaknya minum yang manis-manis. Udah manis masih mau minum yang manis-manis. Manis sebelum deh. Ya, karena identiknya kalau puasa kan kita harus yang manis-manis, bukanya katanya kayak gitu. Tapi air putih jangan dilupa ya guys. Iya, bener banget. Dan kali ini kita bakal membahas tema yang lagi tren di kalangan, sebenarnya bukan hanya di kalangan anak muda sih, tapi saat ini lagi tren. Gitu. Aku tahu Apa? itu healing. iya. Alias Healing. healing ya kan. Healing terus sembuh enggak? Healing terus, pulang-pulang dompetnya bolong. Yoi, healing, abis healing pulang-pulang duitnya hilang. Hilang, duitnya hilang. Kadang ditanya, mau kemana? Mau healing? Enggak, yang deket-deket aja kok. Apa tuh? Coffee shop, tetap aja keluar duit. Iya, keluar duit ujung-ujungnya. juga. Ini emang belakangan ini di media sosial ini lagi rame dengan tren healing atau menyembuhkan diri atau self healing. Ini terutama nih kata healing yang seringkali digunakan oleh kalangan muda yang diidentifikasikan dengan kegiatan menyenangkan seperti traveling, ya kan? Iya, rata-rata sih anak muda zaman sekarang healingnya dia tuh memang maksudnya traveling. Udah bilang aja mau traveling, gak usah bilang Iya, soal bilang aja mau jalan-jalan, mau liburan. Mau liburan, mau buang-buang duit, guys. Gitu Kalau kan. angkatan kita kan ngomong doang, healing gak jalan. Ke jalan-jalan. Tiap mau healing gak tega sama duitnya. Tiap healing, tiap billing. Iya, oh ya bener, tiap hilang inget billing ya kan? Iya, kalau kita, aduh, kayak dari kapan tahu ya Tan? Kita ngomong mulu dari tahun lalu. Dari sebelum tahun baru, sampai mau puasa. Gak jadi, ada aja alasannya. Aduh Tan, aku pengen healing libur. Nggak, kalau kita nggak ya, pengen liburan deh ke Bali. Gak jadi Pokoknya nggak berangkat Besti. Gak jadi. Kalau kita healingnya mungkin udah beda kali ya. Healingnya Apa ketemu nih? duit banyak ya udah healing. Udah healing bener. Langsung gue hilangin duit banyaknya. Ting hilang. Kalau kita, gue udah nggak garuk-garuk kepala lagi guys. Iya, tapi kalau tren anak sekarang bener yang lo bilang tadi, mungkin hilangnya mau ke coffee shop. Gitu itu kan. healing menurut mereka. Itu kategorinya udah healing. Atau mungkin mau thrifting baju, nyari-nyari baju second murah, itu juga kategorinya healing. Iya, kalau belanja sih kayaknya bagi perempuan ya khususnya. Iya, emang buat perempuan bener. Tiap belanja tuh healing guys. Intinya harus ngeluarin duit, itu adalah healing gitu kan. Nah, kalau anak cowok itu sebenarnya lebih santai, nongkrong aja udah healing. Ketemu temen main ngobrol game aja, gitu, kayak main udah healing game. ya. Punya dunia sendiri memang berbeda. Lu kebayang nggak sih cowok tuh agak aneh? Iya. Cowok itu berkumpul ngomongin bola udah healing. Udah ya? Padahal ngomongin doang nggak nonton. Ini nggak ngomongin perempuan gitu? Ada juga, cuma maksud gue ngomongin bola udah healing. Gue kepo. Kebayang Kalau nggak sih lagi lo? ngumpul, cowok tuh ngomongin cewek nggak sih? Ngomongin. Ya lu Ngomongin berbagi lah. rahasia. Ngebahas lah. Ngebahasnya apa Tan? Biasanya ngebahas gini, kadang-kadang suka ada kesalahpahaman gitu. Ih, cowok-cowok kan kalau lagi ngumpul suka ngomongin, ih itu kan udah pernah begini-begitu sama gue. Enggak selalu kayak gitu. Biasanya ngomongin pengalaman aja. Gue baru kenal Kemarin, cewek ini. iya, gitu. kemarin gue baru ini nih, baru gitu. Karena kita antara cowok sama cowok juga malu kali ngasih tahu udah ngapain. Lebih ke ini kali ya. Gue baru punya kenalan baru nih. Iya. Gitu. Menurut tuh gimana? Iya, Tunjukin deh tuh foto. kasih lihat Instagramnya, Oh, sosmednya. iya. Segitu aja, nggak lebih. Iya. Biasanya tuh gitu-gitu aja, nggak lebih dari itu. Iya. Ya kalau cewek kan heboh gitu kan. Gue Kalau bikin cowok, kabar nih ke ini cewek nih emang. gitu kan. Terus gimana? Yang kalau gue pelit gak? Yang gue tanya
ngomongnya di awal gitu. Pelit gak? Pelit gak? Temen gue langsung kalau misalnya dapet cowok yang pelit langsung gitu, ih lu tau gak sih katanya gitu. Gue udah kode nih masuk ke toko baju ini. Dia jalannya di belakang gue. Nggak, kalau cowok nggak terlalu kayak gitu-gitu sih. Tapi Beda ya kan, ngomongin beda, cewek, iya. iya. Biasanya bahkan sesama cowok tuh kita nggak mau teman kita tahu kita lagi deket sama sama cewek. Ih, takut diambil. Takut disalip, jadi nggak usah tahu lah. Biasanya tuh digodain sama temen cowok yang cie udah jadian, cie udah ini. Ntar jadi ada lagunya Padi Sobat dong. Hey sobat, maafkan aku mencintaimu. Ih, jangan sampai gitu kan. Jangan sampai ada lagu Padi Sobat itu berkumandang ya. Nah biasanya kalau udah kayak gitu akhirnya sakit hati terus gimana? Healing. Healingnya menyendiri main game. Iya, selesai. Cowok tuh agak aneh kalau menurut gue. Tapi cowok tuh pernah galau gak sih? Ya iyalah. Oh gitu. Gue pikir cowok tuh setangguh itu gak pernah Enggak, galau. cowok tuh kalau lagi galau langsung disamperin temennya. Ada apa kawan? Tenang saja kawan, digituin. Lu galau itu galau gak bisa dapetin tuh orang. Atau diputusin. Oh gitu. Iya. Oke. Tapi rata-rata karena nggak bisa dapetin. Itulah kalau cocok. Udah, ini bulan puasa ngapain sih ngomongin cowok? Kayak Udah. lagu yang tadi kita dengar. Iya. Radio tadi, iya kan? Iya. Ditinggal sebelum memiliki. Udah gitu jangan bahas-bahas aja. tentang cowok. Ngapain sih Yaudah, bulan puasa? Kan kita mau healing, ngapa jadi Oh, iya. galau-galauan? Oke, Ya, kita bakal ngebahas lebih ya. detail lagi ya Ya. tentang healing selain satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Betul Hai banget. Indonesia ya. Berbagi Cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita ketemu lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kita masih membahas mengenai healing bersama saya Ditan Sudiro dan rekan saya Nuke Aswita. Yap. Gitu Yang kan? healingnya nggak kelar-kelar. Healing mulu ya, sembuh nggak? Setiap hari adalah healing. Mungkin sama tengah gue lama-lama Nuke healing Aswita Azwita. gitu kan. Ini kalau kita ngebahas Bisa. tentang ini ya, tren healing ya. Jadi ramai tren healing di kalangan masyarakat, terutama di kalangan anak remaja atau anak muda gitu kayak kita-kita gini. Itu Gue gini deh, kan? Gaya lu gak susah. Anjay. kayak kita banget gitu. Kita banget gitu loh. Yap, ini istilah kekinian ini tuh sering digunakan masyarakat untuk mengungkapkan sesuatu yang menyenangkan melalui unggahan media sosial. Iya, biasanya kayak foto latar belakangnya gunung, healing guys gitu. Gitu. Atau enggak sunset gitu kan. Oh iya. Sunset is apa? Pakai kata-kata puitis Iya, gitu. terakhir healing gitu kan. Iya, Nah, healing time. sendiri ini bisa berarti macam-macam. Ada yang healing dengan makanan enak tuh. Ada yang healing dengan liburan ke tempat wisata. Ini yang paling banyak dan masih banyak lagi. Dan sebenarnya healing itu kan arti sebenarnya menyembuhkan. Iya. Gitu, sembuh. Nah, betul. Artiin sebenarnya. Iya, kalau main game tuh ada heal. Itu Heal, nyawa kita iya, nambah. Iya. Tapi sebenarnya arti healing dari sisi psikolog tuh gimana sih? Dan kenapa ini bisa menjadi tren sekarang di anak muda, anak-anak milenial lah ya. Jadi kalau menurut psikolog klinik ini ada Veronica Adesla ini mengatakan kalau healing adalah termin atau babak baru untuk penyembuhan atau pemulihan secara general. Nah, terkait istilah healing yang kerap digunakan warganet, Veronica menambahkan kalau liburan bisa aja menjadi tindakan self-healing jika aktivitas yang dilakukannya selama liburan memang membantu yang bersangkutan untuk memulihkan dirinya dari kelelahan fisik maupun mental yang mungkin sedang dialami. Oke, tetapi jika berbicara juga mengenai self-healing dengan healing, ini keduanya memiliki arti berbeda dalam ilmu psikologi ya. Jadi beliau menjelaskan jika self-healing adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh individu untuk menyembuhkan atau memulihkan diri sendiri. Betul sekali. Tapi ternyata pandangan itu berbeda kalau menurut Arimurti. Rinda Arimurti Dano yang juga merupakan salah satu psikolog klinis di Indonesia. Kalau beliau ini mengatakan healing adalah proses penyembuhan diri secara psikologis. Proses tersebut juga menggali lebih jauh soal luka batin yang kita alami termasuk pemicunya tuh apa, dicari dulu gitu kan. Jadi seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, kalau healing ini kerap kali digunakan bagi orang-orang yang ingin melakukan traveling. Tapi ternyata kata healing sebenarnya tidak boleh digunakan secara sembarangan termasuk sebagai alasan untuk rehat atau berlibur. Karena memang makna healing yang saat ini berkembang di masyarakat sudah sangat berbeda ya.
dengan arti yang seharusnya. Makanya benar kata gue tadi kan, ya sebenarnya lu mau traveling aja, Ya mau jalan-jalan doang kan healing bilangnya sebenarnya sebenarnya menyembuhkan. Tapi dengan kita liburan pulang-pulang duit kita hilang nggak healing. Nggak healing. Makin sakit ya kan. Yang ada tambahan billing lebih Iya, banyak. salah lagi. Nah ini menurut jebolan Universitas Gadjah Mada, beliau menguraikan bahwa healing ini merupakan proses menemukan dan memahami diri sendiri sampai akhirnya bisa mengambil tindakan terbaik untuk memproses luka batin. Jadi aktivitas berlibur ini termasuk staycation. Ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai healing asalkan memenuhi sejumlah syarat. Misalnya nih, apabila dalam prosesnya kita mencoba memahami masalah yang dihadapi dan menelaah kembali cara berpikir kita. Termasuk pula melatih cara meregulasi emosi dan menjalani yoga selama beberapa bulan untuk memahami luka batin sendiri. Ini contohnya ya, jadi pas liburan, aduh sebenarnya tuh gue putus sama dia tuh bener gak sih? Gitu. Iya, gitu. Aduh sebenarnya tuh gue bisa milikin dia nggak sih? Iya. Nah, gitu. Itu harusnya itu yang dilakukan dikala kita healing. Iya, atau enggak gini. Aduh, yang kemarin gue lakuin tuh bener nggak ya? Salah nggak ya gue? Iya. Gitu. Kalau ini kan nggak, biasa healing seneng-seneng aja terus. Postingnya di pinggir pantai, pakai baju pantai gitu kan. Aduh, vitamin C. Vitamin C pantai. I miss you, vitamin C gitu. Iya. Kan pulang-pulang udah sariawan, kebanyakan. Kena matahari laut pantai. Padahal kita lagi iri ya kan? Iya lagi pengen. Anak pantai nggak ke pantai-pantai gimana? Ya gitulah jadi healing ya. Tapi pada dasarnya healing ini nggak selalu harus dilakukan dengan pergi berlibur atau staycation di hotel mewah ya guys. Karena healing juga bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang lebih sederhana sebenarnya juga bisa, bahkan tanpa pergi jauh, misalkan dengan menulis jurnal di kamar pribadi kalian ya kan, dan sebagainya, kegiatan yang bisa dilakukan di rumah gitu. Yap. Temanku tuh ada kalau menurutnya dengan gue bersih-bersih rumah, ngeliat rumah rapi tuh healing buat dia. Oh ada. Saya kenal Jadi orang. kayak menurut dia enggak lah, nggak perlu kemana-mana. Saya kenal orang yang kalau lagi kesal, dia lagi sakit hati, dia gosok kamar mandi. Bersih, serius. Terus lo gosoknya sambil marah-marah? Iyalah, gitu. Enggak, tapi harus kenapa kamar mandi? Gak tau, kan enak. Kosek-kosek. Mungkin gini, diputusin pacarnya sepihak gitu kan. Dasar kurang Iya, ajar. kayak gitu. Gua udah keluar duit Kosek-kosek, banyak buat digosok. belanjain lu, gue diputusin. Gitu. Semua WC bersih semua. Udahannya kan keringetan tuh. Iya. Udah ya, udah. Habis itu dia puas. Iya. Seneng Lucu juga gitu. sih. Iya, lucu juga sih. Oke, dan tujuan Boleh ditiru. ini tujuan healing sendiri ini adalah supaya kita bisa lebih hidup lebih nyaman dengan menjadi diri sendiri dalam menghadapi berbagai kemungkinan konflik dan masalah di masa depan kita. Healing dengan liburan atau staycation mahal ini sebenarnya bakal sia-sia guys jika kita masih merasa sedih dan hampa setelahnya. Karena normalnya sedih dan hampa. Iya, karena uangnya hilang jadi hampa. Hidupku tanpa Dirimu rupiah. lo gitu. Ya, Arinda juga mengatakan kalau healing ini tidak bisa dilakukan secara instan ya, sehingga membutuhkan waktu dan usaha secara terus-menerus. Kadangkala kita ini membutuhkan healing yang memakan waktu seumur hidup untuk menyembuhkan luka supaya hidup lebih nyaman. Ya, itulah Ada dia. inner child di dalam tubuh itu Inner child. tidak ketahuan ya. Dulu mungkin masa kecilnya gimana, karena gue yakin sih kayak gue, lu, dan semua di sini pasti punya inner child yang kita nggak tahu ada dampak positif atau negatifnya. Ya kalau anak-anak gamers itu cara healingnya itu biasanya mereka ke warnet yang mahal, yang sejamnya berapa ratus ribu, yang layarnya gede, gitu. Itu udah cukup puas buat mereka, tinggalin aja di sana. Jadi ada warnet-warnet tuh itu yang punya Reza Arab itu loh, Jakarta Utara kalau nggak salah. Itu jadi yang TV-nya layarnya gede, komputernya kenceng banget, yang sejamnya hampir ratusan ribu. Nah itu udah healing buat mereka. Iya, Gitu. iya. Kalau saya waktu kecil healingnya ditinggal di toko buku. Gue juga Baca komik. Kita sama ya, gue juga penyuka baca buku. Puas Kalau banget. ada pilihan, lu mau pergi bioskop atau toko buku? Ini tinggalin gue ke toko buku sendiri deh. Zaman lu komik harganya berapa? Gue nggak tahu karena gue dulu selalu dapat dari kantor Oh, iya. bokap. Ada gratis guys. Sombong guys. Majalah dulu, Bobo apa Iya. kawanku gitu-gitu kan. Komik. Terbitnya misalnya setiap hari Senin, Kamis gue udah dapet Udah di dapet rumah. loh, curang. Gue dulu, gue gue tuh udah baca. beli komik dari harga di bawah 5.000 sampai 17 ribuan. Iya, ada 15.000 ada. Iya terakhir tuh gue baca komik
udah arges gitu. Tapi gue menjelang SMP berhenti sih komik. Gue gak berhenti sampai SMA. Kalau laki sih kayak gitu kayaknya ya. Gue baca tuh itu udah healing, gitu itu udah healing gue. Anime gitu-gitu tuh emang laki-laki suka ya. Udah menikmati. Mana cowok tuh aneh sebenarnya. Oh gitu ya? Cowok tuh gak aneh. Cowok aneh apa lu doang yang Iya, semua cowok aneh? dikasih mainan aja udah seneng ibaratnya, santai. Sama ini kalau dulu tuh ini gue, salah satu healing gue adalah ini, ke toko kaset. Oh iya. Tapi gue ada dulu. batasnya dengerin, karena gue gak enak juga kan sama yang punya toko kan. Jadi gue kayak, pasti gue beli beberapa. Tapi ada yang cuman gue denger-dengerin aja. Iya. Karena kalau toko kaset kita kayak dulu tuh kan dipajang gitu ya, kita terus bisa lu ambil mana boleh nih, coba mana, langsung. gitu. Dan Iya. kalau lagi sepi, lu bebas. Iya. Bebas, kalau lagi rame baru tuh gak enak. Iya. Aduh gue ngalamin juga tuh Ten, bolak-balik pergi ke toko kaset. Ibarat kata di rumah tuh gue masih nyimpen lagu-lagu anak-anak mana yang gue nggak ada. Asik, masih ada? Masih ada. Oh itu harus dibersihin tuh. Sampai kayak Sheila on Jamuran. Seven yang pertama. Ada gue. Dan Apabila Esok. Iya. Itu semua masih gue simpen rapi. The Course. Oh, The Course. Itu tapi sampai sekarang menurut enak gua banget loh lagunya. Andrea Course adalah wanita tercantik di seluruh dunia menurut Iya gua. kan? Andrea Course tuh vokalisnya. Ya. Iya, ya itu tipe lo mungkin. Cakep ya. banget menurut gue. Iya. Dan suara itu kaset kayak Iya. Dia kan ini kan adik kakak kan berempat. Iya. Yang gue inget Andrea doang. Michael Ransurok. MLTA. Gua ada kasetnya. Oke. Karena dulu memang bokap nyokap suka musik, jadi anaknya ke bawah. Jadi setiap ke toko musik pas kita bareng-bareng gitu. Bokap Oh ya, beli apa, salah nyokap satu apa. cara healing, nih gue pernah main ke rumah temen, dia adalah dengan mendengarkan lagu melalui plat hitam. Terus kemarin Piringan pandemi hitam. dijual-jualin plat hitamnya, kasihan. Lumayan buat nyambung Kasian. hidup ya. Apalagi sekarang minyak Kasihan, dan mahal banget plat hitam itu ternyata ratusan ribu sampai jutaan loh. Iya, itu kan ibaratnya barang apa ya? Tapi emang suaranya langka. beda plat hitam tuh. Iya. Lu kayak bisa kayak ya beda, emang healing banget sih kalau dengan plat hitam, audionya Iya, beda. kayak mendayu-dayu. Suaranya beda sama lu dengerin CD Musiknya dan juga kaset beda, sebenarnya gitu. Ya itulah healing anak 90-an guys. Tuh bongkar deh. Yap, kita masih akan ngebahas healing, tepatnya tempat wisata healing untuk jiwa yang sehat selain satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, kita balik lagi Hey. pastinya di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik ya. Kapan healing? Kapan? Kita lagi ngebahas ini masalah healing. Healing di kalangan netizen sekarang tuh lagi banyak banget ya kalau upload foto healing. Healing. Kalau Depan pantai, anak-anak healing. 80-an, 90-an, billing yang Oh, dipikir. healing yang dipikirin. Yang dipikir billing. Billing. Bayarnya gimana ya kan? Ini seperti yang udah dikatakan ya ke bawah yang namanya healing, ini tuh lagi menjadi tren di media sosial kan. Nah, kita punya beberapa rekomendasi wisata healing yang bisa dikunjungin nih. Yang pertama adalah wisata Yoga Lajoya. Ini ada Iya, di Bali. iya, betul. Jadi ya udah bukan rahasia lagi lah ya, keindahan dari Pulau Bali ini bisa menyejukkan hati dan pikiran kita. Dan pernah nggak merasakan yoga dikelilingi langsung pemandangan alam? Kalau belum, coba deh wisata yoga di Lajoya yang berada di Balangan Resort, Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Bali. Jadi di sini kalian bisa mengikuti kelas yoga baik untuk pemula maupun untuk profesional, dan kalian akan disambut dengan ketenangan dan keasrian berkat suasana plus pemandangan yang langsung menghadap ke lautan, ke pantai ya, dan tumbuhan hijau yang subur saat sedang berolahraga. Yap, selanjutnya juga kita punya wisata Spa Jiva, Klui Resort di Lombok nih kan, tetangganya Bali. Wisata ini menawarkan berbagai fasilitas dan salah satunya fasilitas yang tersedia adalah bernama Jivania Spa, di mana kalian akan merasakan tubuh, pikiran, dan jiwa tuh serasa di recharge kembali gitu kan. Ini berlokasinya ada di Malaka, Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Tapi ini spa ini bisa dipadukan dengan berbagai layanan lain seperti lulur, pijat tradisional, manicure, hingga juga sauna bisa di sini ya. Dan kalian juga akan disuguhkan ruang spa yang menghadap langsung ke Selat Lombok dan Pegunungan Bali. Jadi ini kalau ini benar-benar the real healing nih. Healing beneran ya? Iya, kita relax, nenangin pikiran yang lagi mumet, misalkan Oke. diputusin pacar. Is.
ditinggal. Oke, kenapa jadi inget pengalaman ya? Lu biasa kalau diputusin pacar gimana? Enggak, baru Oh, diputusin. lo yang mutusin ya? Ditinggal sebelum jadi gimana? Oke. Gitu deh. Ini selanjutnya ada wisata pemandian air panas di Maribaya, Lembang. Jadi lokasinya ini berjarak sekitar 10 km dari pusat kota Bandung. Ada satu tempat yang justru menawarkan sensasi hangat di tengah dinginnya kota Bandung. Pengunjung di sini bisa menikmati berendam dengan air hangat yang berkhasiat. Sebab ini airnya mengandung belerang ya. Dan bahkan pemandian ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Oke, selanjutnya ada wisata jamu desa Kiringan, Yogyakarta. Dikenal sebagai penghasil produk jamu, Desa Kiringan, Yogyakarta ini menjadi salah satu wisata favorit yang ada di Kabupaten Bantul, guys. Di sini warga setempat juga turut menanam tanaman obat untuk mempermudah perolehan bahan baku produksi jamu. Karena itulah setiap jamu yang dihasilkan akan dibuat dengan bahan herbal pilihan dan diracik secara langsung. Jadinya tempat ini sangat cocok banget untuk kalian yang ingin mencoba minuman kesehatan yang berkhasiat. Selain itu di sini kalian juga dapat menikmati nuansa khas pedesaan selama berwisata di tempat tadi. Kita bisa minum jamu dan lain-lain. Di Jogja tadi ya. Dan selanjutnya ini ada wisata edukasi rekreasi Rumah Atsiri Indonesia di Tawamangu. Jadi di sini tuh ada sebuah workshop yang bisa kita ikutin. Seperti workshop untuk pembuatan essential oil, hand sanitizer, lilin aromaterapi, dan lain-lain. Dan ini semua berbahan dasar tanaman atsiri. Serunya lagi nih, produk yang kita buat juga boleh kita bawa pulang. Wah, keren. Oke, tadi kita udah keluar kota, kita ke Jakarta. Sekarang ini ada wisata kuliner Fatwell. Sejak tahun 2018, Fatwell hadir sebagai restoran trendy yang menyajikan makanan sehat. Di mana setiap satu porsi makanan yang kalian pesan di sini dipastikan sudah mencakup karbohidrat, lemak sehat, dan juga serat yang cukup untuk tubuh kita ya. Jadi nggak perlu khawatir, walaupun kalian memiliki rasa yang nikmat, tetapi tetap bisa membantu menjaga kesehatan tubuh kalian. Alias mungkin kalau ingin diet gitu kan. Gitu. Jadi lapar. Lapar. Tuh kan, lagi puasa, anak healing. Iya, ini jadi lapar nih. Biasanya nih kalau tempat-tempat makan kayak gini Instagramable banget nih. Biasanya kayak gitu kan makanan yang agak-agak menyehatkan seperti restoran vegan tuh Iya. Instagramable. Ya, Instagram foto ya kan, kesannya kan nih anak zaman now banget nih, lagi makan sehat buat healing. Padahal habis makan itu selanjutnya makan burger, Iya. junk food. Udah gitu billingnya bikin pusing ya. Kan gesek kartu kredit. Tetap pusingnya bulan depan. Tetap pusing kepala, aduh pusing. Pusing kepala Barbie gitu kan. Yap, Ya, itu dia tadi banyak tempat-tempat sih. yang mungkin masih banyak ya. Sebenarnya masih banyak sih. Banyak banget di Indonesia mah kalau Masih banyak kalian mau healing mah. Masih banyak tempat lain yang bisa dilakukan. Waktu itu saya lupa nama tempatnya, tapi ini jadi naik pesawatnya di kota Surabaya, terus kita ke daerah pegunungannya. Ini adalah tempat yang kalau bahasa saya adalah apa namanya ya? Diet sehat intinya. Jadi di sana kita diajarkan kita menikmati makanan tanpa garam, tanpa minyak, semuanya dibakar, nggak pakai gula. Semuanya dibakar dan direbus. Jadi bayangkan, pada malam hari kita barbecue jamur. Jamurnya dibakar gitu aja tanpa bumbu. Aduh. Jadi itu untuk ini, untuk tubuh, untuk diet tubuh kita. Iya sih. Cuman kayaknya gue masih pengen bahagia deh gitu. Ya, udah banyak hal yang mengecewakan. Oh iya, kan? nama tempat Makan itu kurang enak salah satunya. Tempatnya itu kurang lebih kayak detox gitu loh. Detox untuk tubuh kita dan gak ada TV, gak ada koran. Karena TV dan koran bakal bikin kita punya pikiran. Iya. Gitu. Kayaknya ini hidup di zaman batu lagi. Iya, ibaratnya kayak gitu. Makanannya Kita bener-bener belajar hidup tanpa teknologi lagi ya. yang bisa, yang enak banget, yang kriuk-kriuk adalah sayur yang direbus. Oh iya. Wortel. Kale di kale di kayak dipanggang di microwave aja kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu. Iya, Tapi kalau di sana tuh rata-rata tuh dibakar sama direbus sih. Oh, bakar rebus. Jadi kita belajar menikmati yang kayak gitu. Untuk ngebuktiin gitu. Kalau misalnya kan biasanya tuh ada waktu itu saya juga sempat mewawancara orang yang sudah divonis diabetes kakinya harus dipotong, tapi dengan kesana nggak jadi. Sembuh. Karena dia diet makanan. Ya. Oh, oke. Ya Gitu. karena kalau diabetes kan memang nggak boleh manis, nggak boleh ini, nggak boleh Iya, itu. dan habis itu dia bener-bener nggak gula lagi. Oh, jadi memang bisa karena terbiasa ya, Ya, guys. ibaratnya seperti itu. Baiklah untuk Anda Yang mau healing. yang mau healing itu bisa menjadi salah satu tempat. Tapi sebenarnya
Kalau berbicara healing, Hah? kalian itu sama aja kan kayak mau traveling atau staycation gitu. Itu banyak banget guys gitu. Nggak Banyak hanya di banget tempat tempatnya. yang tadi kita sebut Indonesia dari Sabang sampai Merauke tuh bisa banget, banyak banget. Mungkin kalian punya tempat favorit sendiri, silakan. Boleh atau enggak komen ya. Maksudnya berbagi sama kita gitu. Karena kan tadi kita terbatas waktunya. Kita nggak Ya. mungkin semuanya kita bongkar di sini guys. Waktu kita nggak ada juga gitu. Betul Intinya sekali. Indonesia tuh tempat healing terbaik lah ya. Tempat healing terbaik. Kita bakal balik lagi habis satu ini, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita Hai. balik lagi masih nemenin kalian semua puasa-puasa ini harus tetap semangat ya guys, ya kan? Walaupun tadi kita bahas soal makanan apapun, jangan menurunkan iman kalian untuk berbuka sebelum waktunya. Heeh. Karena kita nih masih mau bahas soal ini minuman. Udah bukan healing ya. Udah nggak bukan healing lagi, cuman ini minuman ini nih, kopi. Pecinta kopi di Indonesia siapa aja? Banyak Nuke. banget. Cung, hari ini gue belum kena kopi nih tapi tumben. Oke, kita akan ngebahas mengenai kopi luwak ya. Jadi kopi luwak dari Indonesia ini menjadi salah satu kopi termahal di dunia. Wow. Ini kalau kita ngomongin mengenai kopi luwak Indonesia, itu memang aroma dan rasa kopi yang mampu dinikmati oleh banyak orang ya. Ini bahkan nggak jarang kenikmatan cita rasa dari kopi luwak ini bisa membuat penikmatnya harus merogoh kocek yang cukup mahal. Bahkan nih guys, ada beberapa harga kopi termahal di dunia. Dan ini dia, kita bakal ngebahas mengenai beberapa kopi termahal di dunia. Ya, ini ada Black Ivory Coffee. Berasal dari Thailand, Black Ivory Coffee ini menjadi salah satu kopi Thailand termahal karena kopi ini diekstraksi dari kotoran gajah. Menarik sekali. Dan kalau melansir dari Tel Mango, kopi ini dibanderol dengan harga sekitar 1.500 US dollar per pound atau sekitar 21,4 juta per 0,45 kilogram kopi. Geli lo ya. Satu geli dan lihat harganya. Oke. Gue punya duit segitu, gue nggak beli kopi yang itu Oke, sih. jadi biji kopinya ini diperoleh dari ekstraksi 2 ton kotoran gajah gitu loh, Nuke. Iya. Kopinya bau apa enggak ya? Nah, makanya ini mungkin kalau kayak Nuke gini bakal sulit ya menikmati kopi ini karena menyadari asal muasalnya gitu kan. Tapi percaya deh, yang namanya Black Ivory Coffee ini memiliki rasa Arabica yang kaya dan memiliki rasa pahit yang cukup berbeda dengan kopi-kopi lainnya. Ditambah lagi rasa pahit ini tuh agak mirip sama dark chocolate gitu. Kalaupun mau minum ini gitu ya, lebih baik gak usah dikasih tahu dulu. Oke. Sediain aja. Ntar misalkan enak gitu. Baru lu Kena ceritain. Habis itu mungkin gue enak. Udah. Selanjutnya kopi luwak. Kalau kopi Thailand dari kotoran gajah, Indonesia juga nggak kalah. Karena Indonesia memiliki biji kopi hasil ekstraksi kotoran luwak atau kopi luwak. Biasanya di setiap kebun kopi ini mampu menghasilkan kopi luwak meski jumlahnya terbatas. Untuk 0,45 kg biji kopi luwak dihargai sekitar 100 sampai 200 US dollar per ton, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 1,4 juta sampai 2,8 juta per ponnya. Dan bahkan menurut Mulyono Susilo, Ketua Departemen Specialty dan Industri Badan Pengurus Pusat Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi atau BPPIK, ini menyebutkan kalau kopi luwak sangat mahal karena ada 3 faktor. Luwak hanya makan kopi dengan kondisi terbaik hari itu. Dalam sehari luwak hanya akan 10 sampai 15 biji kopi dan petani harus mencari kotoran luwak yang sudah makan buah kopi matang. Ribet ya? Iya. Oke, selanjutnya ini ada juga nama kopinya adalah Panama Ironman Camelina Geisha. Jadi ini berbeda dari kopi yang lainnya. Kopi satu ini memiliki nama yang unik dan rasa yang unik juga. Karena kopi ini memiliki cita rasa khas seperti rasa buah, rasa rempah, atau rasa teh tertentu. Tetapi untuk kalian yang ingin mencicipinya, kalian harus mengeluarkan uang hingga 100 US dollar per pound. Mahal ya. Terus selanjutnya kita punya Finca El Injerto. Kopi yang diproduksi di Guatemala, Amerika Latin ini memiliki rasa unik yakni rasa manis. Wah boleh nih. Buah dan juga ada rasa coklat. Jadi udah manis, ada rasa buah dan coklat.
Jadi kalau kalian berbelanja kopi di sini, di sana tuh ya kan, kalian ini harus menyiapkan uang sebesar 4.400 sampai 5.000 US dollar. Atau setara dengan 5,7 juta sampai 7,1 juta per pon kopi. 400 atau 500 dolar lah ya. Iya, 400 Oke, sampai iya. 500 ya. Dan selanjutnya ini ada juga yang namanya kopi Ospina. Kopi yang dibudidayakan di Kolombia, Amerika Selatan ini dijual dengan harga 120 US dollar atau sekitar 1,7 juta per pon. Namun sebuah keluarga ini membudidayakan kopi Ospina dan menjadikannya sebagai salah satu yang tertua dalam bisnis kopi. Kopinya sendiri berasal dari varietas Arabica typica yang ditanam di bawah pohon perdu dengan tanah abu vulkanik. Tetapi petani baru bisa panen setelah pohon berusia 3-5 tahun. Kopi Ospina sendiri mampu memberikan rasa hangat dan cita rasa kacang yang sangat kuat. Ya, selanjutnya ada kopi Molokai. Kopi ini merupakan jenis kopi robusta dengan aroma bunga, dengan cita rasa blackberry dan juga coklat ya. Dengan harganya ini dibanderol sekitar 51 US dollar per pon atau sekitar 371.000. Kalian bisa menikmati kopi yang lembut ini. Dan satu-satunya lokasi yang menguntungkan untuk membudidayakan kopi Molokai ini adalah Mau Country di Hawaii. Oh. Mungkin habis minum kopi itu kita bisa Nari-nari. gitu ya kan. Biasanya Hula-hula. biasanya kopi ini akan diolah dengan proses basah dan juga kering serta hanya diproduksi dalam jumlah kecil, nggak banyak. Terus ada juga kopi Saint Helena atau Santo Helena, Ethiopia. Ini menawarkan berbagai kopi dengan aneka keunikan. Salah satunya adalah kopi Saint Helena ini, yang diperoleh dari tanaman kopi varietas Bourbon berujung hijau. Kopi termahal di dunia ini dijual dengan harga 145 US dollar per pon atau sekitar 2 juta rupiah. Meskipun terbilang fantastis ya, sebab produksinya ini bersifat sporadis. Tapi dengan harga semahal ini, kita bisa mendapatkan kopi dengan aroma bunga yang halus. Yap, tadi ya. Berbagai macam kopi terbaik yang ada di beberapa negara. Sebenarnya mungkin semua negara atau punya kali ya ciri khas kopi yang enaknya menurut mereka. Masing-masing gitu. negara Masing-masing pasti pasti punya ciri khasnya gitu. Cuman emang kalau tadi luar, karena gue udah lihat sendiri Tan. Ya gue udah pernah lihat juga di TV sih, pusing. Langsung Nggak, kan mencium baunya kan, namanya Beda binatang ya? kan baunya beda ya gitu. Terus itu tuh mbak deh, bijinya pada nempel-nempel gitu. Iya nempel jadi satu. Terus diapain Pak? Nanti kita keringin dulu, kita bersihkan. Tetap aja itu udah jadi tai. Kan gue bilang gitu. Aduh, Nuka Aswita, Nuka Aswita. Aku langsung tidak. Langsung nggak mau ya. Maksudnya Udah jadi kotoran soalnya. kau lihat nih Udah nggak usah dibayangin ya. Tapi ada salah satu tren kan dulu kan sempet tren kalau kopi ya, sempet tren kopi di sosial media. sampai sekarang juga masih Iya, tren. kopi itu digiling, bukan digunting. Sempet ada kalimat kayak gitu. Iya. Padahal terserah kalau mau digunting, kopi gunting maksudnya. Nah daripada gue Apa? dapat bingkisan, gue pikir kopinya nih kopi udah halus, ternyata masih biji. Oh. Gue tumbuk. Harus dihalusin dulu. Pakai itu apa cobek? Nggak halus-halus. Nggak halus-halus Karena lah. nggak punya apa Harus pakai gitu. alatnya. Iya. Ini gimana sih? Ya, katanya kamu gini, ya lu tumbuknya sampai lu Nggak badan. bisa. Ya udahlah ya, ternyata kadang-kadang nih sensasi di otak saya nggak sinkron. Oke, itu dia tadi obrolan kita tentang kopi dan kita masih punya tema menarik lainnya abis yang satu ini nih. Kita bakal ngebahas apa Ya, kira-kira? apa penasaran? Kalau penasaran jangan kemana-mana. Ya, setelah Tetap satu di ini ya. Indonesia ya, berbagi cerita dan berita. Untuk Indonesia lebih baik. Hai, balik lagi kita berdua. Yes. Dengan Nuka dan Dita yang selalu bercahaya. Gue jadi pengen nyanyi nih. Baby, baby, baby. Oh. Tunggu yang satu lagi, ini my Nemo, ini mini my Nemo. Ada. Siapa sih nggak tahu lagu itu? Tapi kan awal mula nih si penyanyi satu ini muncul tuh dengan lagu Baby itu gila. Jadi kita lagi mau ngebahas mengenai Justin Bieber. Ya. Justin Bieber ini adalah sebenarnya dia produk YouTube. Jadi dia dulu sering nge-cover lagu-lagu orang di YouTube. Ya, ya. Terus akhirnya banyak fansnya dan akhirnya dia direkrut sama label. Intinya kayak gitu doang. Dia produk YouTube. Ya. Dengan waktu rambutnya masih
pirang-pirang. Begini ketutup Iya, sininya. iya. Kalau sekarang kan udah jigrak-jigrak. Ini sih memang kalau bisa dibilang Justin Bieber nih faktor lakinya gede banget. Iya, dia salah satu Faktor musisi. keberuntungannya besar. Dia itu salah satu musisi yang naik karena YouTube awal-awal ya. Itu dia. Oh, oke. Gitu. Akhirnya YouTube dijadikan tempat untuk mencari talent-talent musik oleh label-label. Gitu. Dan gue tuh mulai dengerin Bieber pas albumnya tahun 2015 kalau nggak salah, gue lupa judulnya, tapi itu enak. Sama yang kemarin yang sebelum pandemi dia ngerilis album tuh juga enak. Gitu. Ya easy listening sih, lagu-lagunya dia tuh nggak ada yang nggak maksudnya nggak enak nggak didengar. Lo Beliebers ya? Nggak. Fansnya? Nggak, gue bukan fansnya kok. Cuman Beliebers. kayak ada beberapa lagu yang dia yang bisa dinikmatin ya nikmatin. Iya. gitu. Itu kalau menurut gue dari album yang 2015-an itu enak banget. Iya, Sampai iya. yang sekarang. Tapi jujur dengerin lagu BB itu gue waktu pada zaman nih sampai enak sendiri di mana-mana. Itu Dan dia- kayak semua lagu itu gitu diputar. Waktu itu dia ke Indonesia kan, album Iya, itu. iya, iya. Masih kecil banget. Iyalah masih kinyis-kinyis. Sekarang juga sebenarnya masih kinyis-kinyis tapi udah punya Udah punya anak ya deh, gue nggak inget. Udah menikah yang jelas. Iya, udah nikah, Udah udah jadi tatonya suami. udah satu tangan. itu sih yang aku sayang. Rambutnya udah beda. Padahal udah ganteng-ganteng ya guys. Ini kalau kita ngebahas mengenai Justin Bieber ya, ini kan penggemarnya disebut dengan Beliebers gitu kan. Nah, ini Beliebers Indonesia mendapatkan kabar gembira setelah Justin Bieber terkonfirmasi akan konser di Jakarta pada tanggal 3 November 2022 mendatang. Konsernya bertajuk Justice World Tour. Ini akan dilaksanakan di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Ini perlu catatannya, gosipnya ini jadi pensiun turnya Justin Bieber. Iya. Gosipnya katanya sih. gitu. Ya, kabar ini pun dirilis secara resmi oleh pihak promotor melalui media sosial Sound Rhythm yang bekerja sama dengan AHG, Prison, dan PK Entertainment yang memboyong musisi Amerika Serikat ini kembali ke Jakarta pada 24 Maret 2022 lalu. Ini tapi gue kalau ngebahas mengenai Justin Bieber dan juga yang tadi gue bilang ini kayaknya menjadi rangkaian tur pensiunnya Justin Bieber. Ini bisa juga karena dia 29 tahun kan usianya sekarang. Yap. Udah bukan musisi muda lagi, dia kan dulu musisi muda. Tapi kalau Jadi mungkin bahasanya dia pensiun dari usia mungkin maksud gue gitu. musisi muda. Habis itu mungkin jadi musisi dewasa mungkin. Mungkin. Kan kalau di Indonesia gitu, ada aktor Disney sampai umur 25 tahun disebut aktor Disney padahal udah gede. Iya. Gitu Oh kan. ini kayak yang siapa dulu tuh? Lindsay Lohan. Lindsay Lohan. Iya, dia juga salah satunya. Yang menjadi Hannah Montana. Iya, dialah pokoknya. Yang sekarang Lupa gue. jadi rebel. Gue coba lo lihat sendiri di handphone lo. Jadi rebel itu siapa? Oh iya. Itu dia begitu kan karena sebenarnya dia Miley Cyrus, Miley yes. Itu dia Cyrus. melakukan itu That's supaya right. terlepas dari image Disney-nya dia. Bener. Disney-nya dia. Bener. Makanya dia ngebuat sekarang dirinya terkesan kayak rebel. Seksi banget seksi gitu. Padahal dewasa. ternyata Gua cuma tuh buat udah orang ngelepas. dewasa gitu. Ternyata iya bener. Ternyata cuma buat ngelepas image itu. Disney-nya Bahkan dia. ternyata banyak di balik itu banyak dia foto-foto sama anak kecil yang dia manis banget tapi nggak dikasih lihat sama media untuk ngebantu dia ngelepas image-nya. Iya. Itu Gitu. dia. Nah, ini Mungkin Justin Bieber ini begini kali ya. mungkin, makanya ini kita balik lagi ngebahas mengenai konser Konser ya. Justin Bieber, The Justice Tour itu. Jadi ada sebuah upload yang juga tercantum layout konser dan 8 kategori tiket yang dijual. Tercatat di sini tiket Justin Bieber ini dijual mulai dari 1,5 juta rupiah hingga 8,5 juta rupiah. Wow, adapun rincian harganya adalah untuk kategori 5 seharga 1,5 juta rupiah, kategori 4 seharga 2,4 juta rupiah, kategori 3 seharga 3,4 juta rupiah. Nah ini baru nih mulai Justin Bieber agak gede. Kategori 2 seharga 4,4 juta rupiah. Nah ini Justin Bieber mulai besar. Kelihatan, Kategori 1 seharga 6 juta rupiah dan hold on VIP package seharga 5,250.000 juta rupiah dan Peaches VIP package seharga 6.250.000 rupiah. Dan Ghost VIP package seharga 8,5 juta rupiah itu paling depan. Tapi perlu gue kasih tau ya, zaman dulu kalau gue nonton konser tuh agak unik. Kalau sekarang kan yang paling mahal paling depan. Kalau zaman dulu paling mahal duduk di belakang. Ya, VIP-nya di belakang. Iya, dulu gue nonton Join bareng Padi paling depan gue. Tiket gue 40.000 gitu. Jadi salah kaprah. Sekarang udah enggak, sialan. Ini gimana ya? Ada yang bisa kita palak nggak ya? Aduh. Tiket konser. Nah, tapi kalau penggemar ingin melihat Justin Bieber secara dekat,
kategori 1 adalah sebenarnya yang paling dekat dengan panggung. Diikuti dengan kategori 2 dan kategori 3. Disebutkan juga kalau kategori 1, 2, 4 disediakan tempat duduk. Iya, emang katanya duduknya mau disediakan tempat duduk supaya nggak Gue ini lagi rusuh gue katanya. kepikiran ya, kalau misal sampai bisa nonton ini konser, gue bingung gimana kalau gue pengen pipis gitu. Oh iya ya. Biasanya ketahan sih kalau nonton konser, gue juga gitu biasanya. Ya lu tau Ketahan, gue oh kan. iya sih, beser mulu. Itu gue udah bingung tuh Ini mikirnya. sebelumnya emang udah kedenger juga ya, jadi santer terdengar isu mengenai Justin Bieber yang akan melakukan konser di Jakarta. Nah, Bliebers ini dihebohkan dengan unggahan salah satu akun penggemar Justin Bieber di media sosial Twitter, yaitu @JDBAnalytics, yang mengatakan bahwa Bieber ini akan kembali ke Jakarta setelah lebih dari 1 dekade nggak balik ke Jakarta. Gitu, Iya. mereka kan di kalau nggak salah 2009 deh konsernya. Ya lama udah itu ya kan. Dan selain itu media musik asal Inggris NME ini juga melaporkan hal serupa. Ternyata sebelum tampil di Indonesia pada 3 November 2022 di Gelora Bung Karno Madia Stadium nanti, Justin Bieber akan mengguncang penggemar di Kuala Lumpur terlebih dahulu ya pada tanggal 22 Oktober 2022 mendatang. Setelah Malaysia setelah Malaysia dan Indonesia, penggemar Jepang pun akan mendapat giliran nih untuk menyaksikan Justin Bieber di tanggal 9 November 2022 di Nagayo. Dan tanggal 12 November akan tampil di Osaka dan 16 sampai 17 November di Tokyo. Banyak. Diborong kayaknya sama dia semua. Banyak 16 dan 17, berarti total ada Iya. 4 kali manggung Di di Jepang. ya. Ini kayaknya kalau di Jepang tuh emang banyak Bliebersnya mungkin. Nggak tahu apa dia bisa bayar lebih besar kan? Mungkin, Ya. bisa jadi ya. Karena bisa bayar lebih dari negara-negara lain, Bo. Ya pokoknya dihindarin aja nanti tuh tanggal 2 November ya, hindarin aja tuh daerah Senayan. Ini itu maksud banget sumpah pasti. Jauh-jauh Gua nggak aja ngerti tuh, itu. nggak Pasti banyak kebayang. orang-orang udah bawa poster Nggak Justin kebayang. Bieber itu Iya, ya. masalahnya kalau ini di Indonesia ya, setahu gue fans Justin Bieber udah gede sih, jadi orang tua nggak akan terlalu banyak yang nemenin. Waktu kemarin 2009 itu setengahnya orang tua. Karena ada anak-anak yang masih Iya, kecil. nah sekarang kan udah pada Dan gede. Bieber tuh juga kayak masih remaja, jadi emang benar-benar Ah. masih pasarnya anak-anak itu. Betul, kalau sekarang kan udah gede. Tapi semoga nggak ada surprise lah. Kayak terakhir One Direction tampil di sini kan pada sedih. Karena siapa ya namanya? Yang ganteng tuh. Zayn Zayn Maliknya nggak ada. Iya. Iya, itu Ya itu anggap aja kayak kalian disuguhin suruh kayak surprise. pizza, nggak ada toppingnya. Iya, itu sebenarnya bisa nuntut lagi orang beli tiketnya ada fotonya Zayn Malik Iya, kok. iya, Gitu iya. ibaratnya. Dan Semoga tidak diberitahu sebelumnya. betul, gitu. semoga ini nanti begitu konser Justin Bieber ada Justinnya. Ya kalau nggak ada ya nggak usah konser Justin Biebernya gitu kan, kita yang nggak butuh asisten atau yang lain-lainnya guys, nggak butuh, Iya, butuhnya dia. bener gitu. banget. Ya udah deh kalau gitu Iya. kita mau, ya masih lama sih, kita mau bukan Ntar siap-siap ya. buka ya, kita mau Justin mikirin Bieber buka ya. puasa pakai apa. Iya, kan kita temu kangen ntar dulu ya. Apa sih? Selesain puasa dulu. Oh biar nggak iya. makan. Udah kita sekarang saya Manuka mau mikirin buka puasa pakai apa? Ya, gorengan apa ya hari ini ya? Padahal masih jam segini. Masih jauh guys. Yap, dan ya. jangan lupa protokol kesehatan harus tetap ketat ya guys. Dari mulai menggunakan masker, mencuci tangan, Jaga jarak. mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan, juga membatasi makan bersama. Iya, kalau mau buka bersama yang sah dulu aja. Jangan berdua ya guys, bertiga ya guys ya Iya. kalau buka bersama Iya, ya. nanti yang ketiga setan katanya. Ditan, kok setan sih? Ditan. Emang lu mau disamain sama setan? Kalau dipanggil suka nengok. Oke, kalau kayak gitu Nuka Aziz dan Star Team yang bertugas pamit undur diri. Ditan guys, Sudiro ya. juga pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi on another session of Hai Indonesia. Ya, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial. Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye. Bye. Yay.